Kitab kuning itu dari sini, dari kolbu. Jangan dibalik. Ini kiai-kiai udah kehijab ini, santri-santri udah kehijab. Kok kolbu ngikutin kitab kuning? Salah itu. Kitab kuning pemahamannya harus ngikutin rahasia warisan kolbu Rasulullah SAW. Itu ya baru sahih warisan Rasulullah. Baru pewaris Rasul ente. Kalau enggak pewaris kitab bulukan itu namanya. Itu kan kitab komersial, orang jualan supaya kaya. Udah kaya itu yang jualan kitab. Kita masih puji baku dan berapa banyak kitab yang salah cetak. Laknya hilang gawat sudah. Udah berapa banyak kitab salah cetak. Kalau nggak punya kolbu beres kita, sesat menyesatkan udah. Saya udah banyak apa ketemu. Tiap hari kan kita kerjaannya bolak-balik kita. Kitab kuning dalam istilah pesantren itu sama dengan kitab turath dalam bahasa Arab. Adapun isi kitab kuning yang disepakati oleh para ulama, khususnya orang-orang yang benar-benar kenal dengan pesantren, hidup di tengah pesantren, adalah segala kitab yang dikarang oleh para ulama salaf terkait dengan tafsirul Quran, atau juga makna-makna terkait dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab kuning tersebut juga mengandung ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengenal dengan istilah Al-Kutubus Sittah di dalam istilah mustalahul hadis, maka Al-Kutubus Sittah, 6 kitab hadis ini semua namanya adalah kitab kuning. Maka kalau ada orang yang anti atau tidak percaya terhadap kitab kuning, berarti dia tidak mengenal dunia pesantren dan tidak mengenal dunia Islam secara sempurna. Kenapa? Karena dalam kitab kuning itu dipelajari. Pertama, kitab-kitab terkait dengan tafsirul Quran. Semacam apa yang ditulis oleh Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, misalnya Al-Jalalain. Ini semua diistilahkan dengan kitab kuning. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan lain sebagainya. Itu juga namanya kitab kuning. Kenapa dikatakan kitab kuning? Hakikatnya adalah ajaran Islam yang sudah dikemas demikian rupa oleh para ulama, kemudian dicatat atau ditulis, lantas zaman dahulu kala dicetak dengan kertas berwarna kuning, khususnya di Indonesia, yaitu di zaman Belanda. Maka istilah dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu dinamakan kitab kuning. Jadi kitab kuning adalah ajaran Islam yang murni. Di samping itu juga ada dalam kitab kuning itu ilmu nahwu, ilmu shorof atau alat. Termasuk juga adalah kitab-kitab fikih karya para ulama salaf. Seperti kitab fikih yang ada di dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang tercatat sampai kepada kita, yang kita pelajari ya di pesantren atau juga di masjid atau di mana saja, itu juga dinamakan kitab kuning. Jadi aneh kalau ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi mengingkari keberadaan serta pengajar kitab kuning. Kadang orang mengaku ahli tasawuf tapi anti kitab kuning. Perlu diketahui bahwa Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu rajanya kitab tasawuf. Ini juga termasuk dalam kategori kitab kuning. Jadi kitab kuning adalah kitab turath dalam bahasa Arab. Semoga umat Islam bisa tahu dan menyadari bahwa sebenarnya rujukan umat Islam tiada lain adalah kitab kuning yang mengandung Al-Quran dengan segala macam tafsirnya, hadis dengan segala macam yang terkait dengannya, dan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam.